Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, saat ini kami datang menghampiri-Mu, menaikkan syukur kami, pujian dan pengagungan kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan menolong, menyertai dan memberkati kami hingga saat ini. Dan kami pada saat ini kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan pimpin, berkati kami, singkapkan kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Berkati juga setiap yang mendengar, baik di tempat ini ataupun dimanapun mereka berada dan dapat mendengar firman Tuhan, supaya mereka diteguhkan di dalam iman percaya mereka. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Kami sudah berdoa dan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur 108, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Syukur dan doa, nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi, supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu dan jawablah aku. Allah telah berfirman di tempat kudus-Nya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Gilead punyaku, Manase punyaku, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku, Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku, dan karena Filistea aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau ya Allah yang telah membuang kami, dan yang tidak maju ya Allah bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Firman Tuhan pada hari ini dibawa tema pertolongan Tuhan. Semasa kita hidup di dalam dunia ini, pasti akan diperhadapkan dengan berbagai persoalan dan pergumulan. Entah itu peperangan, kelaparan, dan penderitaan akibat kesehatan yang terganggu seperti COVID-19 ini, atau penyakit lain yang sangat mengkhawatirkan. Dalam Mazmur 108 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, pertolongan Tuhanlah yang membuat orang Israel menang. Nah, saudara, pertolongan Tuhan juga dapat membuat kita menang di dalam menghadapi tantangan pergumulan hidup yang saat ini kita hadapi. Pertanyaannya adalah bagaimana agar mendapatkan pertolongan Tuhan sehingga kita menang menghadapi pergumulan hidup kita sekarang ini. Ada beberapa kebenaran yang akan kita renungkan. Yang pertama adalah mengenal Tuhan yang menolong. Di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, sekali lagi, mengenal Tuhan yang menolong. Pemazmur dan orang Israel tentunya sangat mengenal dan percaya kepada Tuhan, sehingga mereka mendasarkan iman mereka kepadanya. Hal ini terlihat bagaimana diutarakan oleh pemazmur bahwa Tuhan yang dikenal dan dipercaya ialah yang pertama, kasih Tuhan yang tidak terhingga besarnya. Artinya ialah bahwa manusia hidup dalam dunia yang terbatas, namun Tuhan tidak terbatas atau tak terhingga adanya. Yang kedua, kesetiaan Tuhan setinggi langit. Nah, saudara perhatikan bahwa langit adalah ciptaan Tuhan yang tentunya tidak bisa disetarakan, tidak bisa disamakan dengan Tuhan yang adalah pencipta. Yang ketiga, kemuliaan Tuhan jauh lebih luas daripada langit
menjulang tinggi di atas bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik bicara tentang kasih setia dan digambarkan dengan setinggi langit tak terhingga dan juga menjulang tinggi di atas bumi. Ini semua gambaran yang sesungguhnya Allah jauh melampaui daripada yang digambarkan, yang disampaikan oleh pemazmur. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur dan juga orang Israel sangat mengenal Tuhan, sehingga mereka mendasarkan kata mengenal di dalam bagian yang lain juga menggunakan istilah percaya. Ya, menggunakan istilah percaya. Artinya bahwa mereka percaya, mereka mengenal siapa Tuhan yang akan menolong. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di bagian ayat, bagian akhir daripada pasal ini, dikatakan bahwa sesungguhnya pertolongan daripada manusia itu sia-sia. Dan ini artinya dibandingkan antara Tuhan yang adalah pencipta dengan manusia yang adalah ciptaan dan juga alam semesta, maka Tuhanlah yang harus dipercaya dan harus kepadanya kita mendasarkan iman kita kepadanya. Yang kedua, berdoa dan bersyukur di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Berdoa dan bersyukur seringkali dilakukan hanya sebagai respon terhadap tindakan atau perbuatan baik yang telah Tuhan berikan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun jika kita memperhatikan di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, aku percaya teguh, ya Allah, aku mau menyanyi dan memuji Engkau. Hai bangunlah jiwaku, hai bangunlah gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Tuhan, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ku ingin menyanyikan pujian bagimu di antara umat manusia. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, di sini kita perhatikan bahwa ternyata berdoa dan bersyukur, alasan berdoa dan bersyukur karena percaya dengan teguh kepada Tuhan. Ya, sekali lagi, alasan berdoa dan bersyukur kepada Tuhan bukan hanya apa yang sudah Tuhan berikan dan mereka terima, mereka alami, mereka nikmati. Tetapi alasan yang pertama yang mendasar adalah oleh karena mereka percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena Tuhan yang mereka percaya, maka mereka berdoa, mereka bersyukur kepada Tuhan. Alasan yang kedua adalah karena merupakan tanggapan terhadap perbuatan baik Tuhan yang telah dialami. Daud sebagai pemazmur sangat percaya kepada Tuhan, dan itulah yang mendorongnya untuk bersyukur dengan konsentrasi yang sungguh terarah dan berfokus kepada Tuhan, dan melibatkan alat-alat musik yang dipakainya untuk memuliakan Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan pemazmur yaitu Daud dengan konsentrasi yang terarah kepada Tuhan. Sekali lagi, dengan konsentrasi yang terarah kepada Tuhan, dia tidak mau diganggu. Hatinya itu diarahkan kepada Tuhan. Maka dikatakan, bangunlah hai jiwaku. Artinya adalah bahwa ketika dia mau berdoa, dia mau bersyukur kepada Tuhan, dia tidak mau aspek atau hal-hal yang lain itu mengganggu doa dan ungkapan syukur dia kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud selain dia mengajak berbicara kepada dirinya sendiri supaya tidak ada konflik. Konfliknya di mana? Antara jiwa dengan sikap hati dengan perkataan itu berbeda. Dia mau antara ungkapan hati yang diarahkan kepada Tuhan dengan ketenangan jiwa diarahkan kepada Tuhan, maupun dengan sikap hati, dengan badan, dengan sikap tubuh yang juga sama-sama searah menunjuk kepada Tuhan yang dipercaya. Sekali lagi, berdoa dan bersyukur. Yang ketiga adalah mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengenal dan percaya kepada Tuhan belum tentu mengandalkan Tuhan. Padahal mengenal dan percaya kepada Tuhan sudah seharusnya atau semestinya mengandalkan Tuhan. Faktanya begitu banyak orang percaya kepada Tuhan namun tidak mengandalkan Tuhan. Maka Nabi Yeremia
dengan tegas menyampaikan di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan gini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Salomo di dalam Amsal pasal yang ketiga, di situ dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mengingatkan agar percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, mengandalkannya atau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik Nabi Yeremia maupun Salomo memaparkan tentang bahaya daripada mengandalkan manusia dan kekuatannya, dan juga menyampaikan tentang berkat daripada mengandalkan Tuhan. Daud pada bagian ini sangat berserah dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Gambaran tentang relasi Daud dan orang Israel dengan Tuhan yang begitu dekat terlihat di dalam frase, dengarlah seruan anakmu yang kau kasihi. Ya, ini di dalam terjemahan ayat yang ke-6, terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan, dengarlah seruan anakmu yang kau kasih. Sekali lagi, seruan anak, ya. Pemazmur dan orang Israel menempatkan diri mereka di hadapan Tuhan itu sebagai anak. Selain sebagai anak, anak yang dikasihi. Jadi ini dua frase ini menunjukkan kedekatan antara pemazmur dan orang Israel dengan Tuhan yang mereka percaya. Demikian juga dikatakan, selamatkanlah kami dengan kuasa-Mu, jawablah doa kami, supaya orang-orang yang kau kasihi diselamatkan. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi firman Allah yang hidup dia pakai menunjuk kepada diri. Tetapi saya melihat ini Daud mewakili seluruh orang Israel. Tetapi di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat yang ke-6 dikatakan, selamatkanlah kami dengan kuasa-Mu, doa kami. Artinya selain daripada pemazmur dan juga orang Israel sama-sama berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur maupun orang Israel, mereka mempercayai janji Tuhan untuk memberi kemenangan kepada mereka, dan mereka orang Israel dan juga Daud sungguh mengandalkan Tuhannya yang diutarakan dengan frase, dengan pertolongan Allah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, karena Ia menginjak-injak musuh-musuh kita. Kiranya gereja, yaitu Anda dan saya yang telah diselamatkan oleh Tuhan di masa sekarang ini, tidak hanya belajar untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan, namun mengenal dan percaya serta mengandalkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka dikatakan ayat yang selanjutnya, tolonglah kami terhadap musuh, sebab bantuan manusia tidak berguna. Jadi ini melengkapi, ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengandalkan Tuhan, ada pertolongan dari manusia, tetapi dikatakan tolonglah kami terhadap musuh kami, sebab bantuan manusia tidak berguna. Saudara, saya melihat ini mencakup aspek, bukan hanya aspek keselamatan, kesementaraan, dalam contohnya menyelamatkan mereka dari menang dalam peperangan, tetapi berbicara tentang aspek keselamatan yang kekal yang akan Tuhan berikan. Yang keempat adalah berjuang dengan tekun di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Pertolongan Tuhan kepada manusia tidak membuat manusia menjadi pasif atau seperti robot. Pertolongan Tuhan kepada manusia khususnya kepada orang-orang yang percaya. Kalau konteks Mazmur ini kepada Daud dan juga orang Israel, pertolongan Tuhan melibatkan tanggung jawab manusia
Dan ini disadari oleh pemazmur. Ini disadari oleh Daud sehingga ia bersama dengan orang Israel pun berjuang dengan giat. Sebagaimana diutarakan, ya Allah, tidakkah engkau ikut bersama kami? Tidakkah engkau maju bersama tentara kami? Bersama Allah kita akan gagah perkasa. Dialah yang mengalahkan musuh kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, orang Israel, Daud dengan orang Israel itu berjuang dengan tekun, berjuang dengan giat, berjuang dengan keras. Untuk apa? Untuk perang. Tetapi mereka sadari bahwa tanpa keterpihakan Tuhan kepada mereka, maka bukan kemenangan yang akan mereka alami, tetapi kekalahan. Oleh sebab itu saudara, inilah yang disadari oleh pemazmur. Sehingga dia katakan bahwa Tuhan berpihak kepada mereka yang berjuang dengan giat, maka mereka akan menang. Saudara, pertolongan Tuhan tentu dan pasti kita harapkan. Sehingga kita bermohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, supaya kita dapat keluar dari pergumulan, keluar dari persoalan yang kita hadapi. Tetapi ingat bahwa kita juga harus berjuang dengan giat. Saya memperhatikan Presiden pertama Soekarno-Hatta, setelah dia mati, lama baru anaknya Megawati Soekarno Putri menjadi presiden. Artinya bahwa itu tidak otomatis karena bapaknya presiden langsung turun anaknya langsung jadi presiden. Tetapi melalui perjuangan, ya, Soeharto, memang anak-anaknya bekerja, mereka sukses mungkin dalam hal yang lain, tetapi tidak menjadi presiden. Habibie pintar, bisa buat pesawat, tetapi anaknya pun tidak bisa sama seperti itu dan menjadi presiden. Orang hebat. Gus Dur, orang yang berpengaruh, tetapi tidak jadi presiden, anaknya tidak jadi presiden. Megawati jadi presiden. Dia jadi presiden setelah beberapa orang. Iya, bapaknya pertama jadi presiden, beberapa orang presiden baru dia, melalui perjuangan yang keras. Saudara, Anda dan saya dapat meraih kemenangan oleh karena Tuhan menolong dan juga melibatkan tanggung jawab kita. Berkat Tuhan, Tuhan datangkan, Tuhan berikan kepada kita. Saya melihat kepada kehidupan Abraham. Abraham dipanggil oleh Tuhan dan Tuhan sudah berjanji untuk memberkati. Tetapi perhatikan dalam setiap perjalanan Abraham, untuk mendapatkan air, air tidak langsung datang dengan sendirinya. Tetapi dia harus kerja dengan giat, harus gali Ishak, ya. Bagaimana Tuhan sudah berjanji kepada Abraham untuk memberkati, tetapi dia juga harus bekerja, harus menabur dan akhirnya dapatkan benih. Artinya bahwa pertolongan Tuhan berikan juga melibatkan tanggung jawab manusia yang bekerja dengan giat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulannya bagi kita, Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Tuhan di Roma berkata, jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Saat ini Anda dan juga saya, kita semua diberi anugerah oleh Tuhan untuk hidup sampai saat ini. Kita sedang hidup di dalam dunia yang penuh dengan bahaya, penuh dengan tantangan ini, penuh dengan rongrongan terhadap kehidupan kita, aspek kehidupan yang lain termasuk kehidupan kerohanian kita. Tetapi gereja Tuhan hadirkan untuk menang. Supaya tetap menang, rahasianya 4 poin tadi. Yang pertama, mengenal Tuhan yang akan menolong kita. Berdoa dan bersyukur, mengandalkan Tuhan, dan terus berjuang dengan giat. Maka Tuhan akan menolong, memampukan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang menang dan menjadi berkat baik di dalam keluarga kita, bagi gereja, bagi masyarakat, bagi dunia, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah menolong, memberkati kami. Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan.
Berkati jemaat Tuhan, siapapun yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, biarlah mereka juga diberkati oleh Tuhan. Kami mengharapkan pertolongan daripada-Mu ya Allah. Sebab tanpa pertolongan Tuhan sesungguhnya hidup kami sia-sia dan kehidupan kami hidup dalam kehampaan. Tuhan berkati kami semua. Jadikan kami semua pelaku firman-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.